Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saidatul Awalia dari kelas TI 1A dengan nomor NIM 2502002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi FreeBSD. Apa itu FreeBSD? FreeBSD adalah sistem operasi canggih untuk berbagai platform. Sistem ini berasal dari BSD, versi unik yang dikembangkan di Universitas California, Berkeley. FreeBSD dikembangkan di bawah lisensi sumber terbuka, yang membuatnya bebas digunakan dan dimodifikasi. Sejarah FreeBSD. Perjalanan FreeBSD dimulai pada tahun 1993 ketika ia dipisahkan dari proyek 386 BSD. Para pendiri proyek, Bill dan Lynn Jolitz, tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka pada 386 BSD, sehingga sekelompok pengguna menciptakan versi baru yang mereka beri nama FreeBSD. Kemudian, fitur-fitur FreeBSD. 1. Virtualisasi atau VHV. FreeBSD menggunakan VHV untuk virtualisasi, yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan sistem operasi tamu pada host FreeBSD. Desain VHV yang ringan dan efisien mendukung beragam sistem operasi tamu. Kemudian, inti. FreeBSD menggunakan kernel monolitik, yang berarti seluruh sistem operasi berjalan di ruang kernel. Hal ini menghasilkan kinerja dan efisiensi yang tinggi. Kernel menyediakan semua layanan dasar OS, termasuk manajemen proses dan memori, input-output, sistem berkas, dan jaringan. Kemudian yang ketiga, penjara. Konsep JAWS di FreeBSD menyediakan lingkungan yang tangguh dan ringan untuk isolasi proses. Setiap JAWS beroperasi sebagai sistem independen dengan berkas, pengguna, dan isinya sendiri. Fitur ini meningkatkan keamanan dan fleksibilitas sumber daya sistem. Yang keempat, kompatibilitas sistem operasi. FreeBSD menunjukkan kompatibilitas yang luar biasa dengan sistem operasi lain yang mampu menjalankan Linux, Windows, dan sistem binary lainnya. Fitur kompatibilitas ini memperluas utilitas FreeBSD, menjadikannya platform serbaguna untuk berbagai aplikasi. Yang kelima, ada enkripsi. FreeBSD menawarkan fitur enkripsi yang tangguh, mendukung berbagai sistem dan pustaka kriptografi, menyediakan penyimpanan dan transmisi data yang aman. Fitur enkripsi disk jelly di FreeBSD memastikan integritas dan kerahasiaan data yang tersimpan. Yang keenam, ada sistem berkas Z. Sistem berkas Z atau ZFS adalah fitur sistem berkas revolusioner di FreeBSD. Sistem ini mengintegrasikan sistem berkas tradisional dengan manajemen volume, menyediakan kapasitas penyimpanan tinggi, dan manajemen data yang efisien. ZFS juga mencangkup snapshot bawaan dan verifikasi integritas data. Kemudian yang ketujuh adalah kerang. FreeBSD menyediakan beragam sel baris perintah, menawarkan fleksibilitas bagi pengguna. Sel populer seperti Brownie Shell atau SH, C-Shell, CSH, dan Brownie Again Shell Bash tersedia. Setiap sel dilengkapi dengan serangkaian fitur dan sintaksnya sendiri yang mengakomodasi berbagai preferensi pengguna. Yang kedelapan yaitu porting.
Fitur penting FreeBSD mengacu pada proses adaptasi perangkat lunak agar dapat berjalan di berbagai platform. Koleksi port FreeBSD berisi ribuan aplikasi siap pasang. Koleksi ekstensif ini memudahkan pemasangan dan pengelolaan perangkat lunak. Yang ke-9, jaringan. FreeBSD unggul dalam kemampuan jaringan yang menawarkan beragam alat dan layanan jaringan, mulai dari pengaturan jaringan dasar hingga konfigurasi server tingkat lanjut. Tumpukan jaringan FreeBSD yang tangguh dan efisien menjadikannya pilihan ideal untuk server jaringan. Kemudian, dukungan komunitas. Sifat sumber terbuka FreeBSD telah menumbuhkan komunitas pengembang dan pengguna yang dinamis. Komunitas ini memberikan dukungan yang berharga, berkontribusi pada pengembangan, pengujian, dan peningkatan sistem. Komunitas FreeBSD merupakan sumber daya yang luar biasa untuk belajar, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Untuk apa sih FreeBSD digunakan? FreeBSD digunakan di berbagai lingkungan, umumnya digunakan di server jaringan, di mana stabilitas dan fitur keamanannya sangat dihargai. FreeBSD juga digunakan dalam sistem tertanam, di mana ukurannya yang kecil dan efisiensi operasinya sangat penting. Keuntungan FreeBSD. 1. Sumber terbuka. FreeBSD sepenuhnya bersifat sumber terbuka. Artinya, siapapun dapat menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikannya. Keterbukaan ini menghasilkan komunitas pengembang dan pengguna yang aktif, yang berkontribusi pada pengembangan dan peningkatannya. Yang kedua, stabil. FreeBSD dikenal karena stabilitasnya. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk server dan sistem lain yang membutuhkan waktu aktif tinggi. Kekurangan FreeBSD yaitu yang pertama, kurang ramah pengguna. FreeBSD mungkin kurang ramah pengguna dibandingkan sistem operasi lain. Instalasi dan konfigurasinya membutuhkan pengetahuan teknis tertentu. Kemudian yang kedua, ketersediaan perangkat lunak terbatas. Meskipun FreeBSD mendukung berbagai perangkat lunak, beberapa aplikasi tidak tersedia atau mungkin memerlukan konfigurasi tambahan untuk dijalankan. Untuk struktur prototipe FreeBSD yaitu ada application, net daemon, reservoirs, Python map, Ruby map, kemudian input output modul, VFS, kemudian ada pubsub daemon, itu ada fuslib, libla, libcap atau libnet, kemudian ada fuse commode dan ethanol. Yang application itu di dalamnya itu application, net attack daemon, redis force dan pub. Kemudian yang libraries itu ada libsub, Python map, Ruby map, fuslib, libla, libcap atau libnet. Kemudian kernelnya input output modul, VFS, fuse commode, ethanol. Untuk kesimpulannya, FreeBSD adalah sistem operasi yang tangguh dan serbaguna yang menawarkan banyak keuntungan bagi mereka yang ingin mempelajari seluk-beluknya.
Dengan fokus kuat pada keandalan, keamanan, dan kinerja, FreeBSD merupakan pilihan yang menarik untuk jenis sistem. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, keunggulan FreeBSD membuatnya layak dipertimbangkan bagi siapapun yang mencari sistem operasi sumber terbuka yang tangguh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.